رزقكم من الطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, ketahuilah bahwasanya kita sekarang kedatangan tamu yang mulia, tamu yang spesial, tamu yang istimewa. Karena tamu ini Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala amal ibadah. Karena tamu ini Allah Subhanahu wa taala juga menggandakan dosa karena pelaku kemaksiatan. Habibati fillah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Tamu itu adalah bulan Rajab, bulan suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat zalim di dalam 4 bulan ini. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah jalan yang lurus. Janganlah engkau berbuat zalim, menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Thalathun mutawaliyat, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram, wa Rajab Mudhar." 3 bulan berturut-turut. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan bulan Muharram, dan Rajab Mudhar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, spesialnya bulan Rajab ini adalah dengan diharamkan berperang di dalamnya. Di mana berperang yang dimaksud di sini adalah berperang untuk berjihad. Adapun jika berperang saat kita diserang, maka kita tidak mengapa berperang di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu riwayat, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Suddi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan, yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh. Kemudian pasukan itu di tengah perjalanan bertemu dengan Ibnul Hadrami. Seraya pasukan itu membunuh Ibnul Hadrami karena dia adalah musuh Islam. Lantas orang musyrikin berkata, dikatakan Muhammad adalah orang yang paling taat terhadap aturan agamanya. Sedangkan dia adalah orang pertama yang menghalalkan bulan suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk membongkar keburukan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl." Mereka, orang-orang musyrik itu bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang di bulan suci. Katakan wahai Muhammad, berperang di dalam bulan suci itu adalah perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke menghalangi seseorang dari masuk ke Masjidil Haram, bahkan mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram, perkara itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekedar pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kerusakan yang dibuat oleh orang musyrik, orang kafir, dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar pembunuhan. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Keutamaan kedua di bulan Rajab ini adalah amalan ibadah yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata salah satu ulama bermadzhab Hanbali, Mustafa ibn Sa'ad al-Hanbali rahimahullahu taala, wa tadha'afa al-hasanah wa sayyi'ah bimakanin fadilin ka Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wa fil masajid wa bizamanin fadilin ka yaumil jum'ah wal ashhuril hurum wa Ramadan. Dan dilipat gandakan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa, jika keduanya dilakukan di tempat yang memiliki keutamaan seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Dan jika keduanya dilakukan di masjid-masjid di waktu yang mulia seperti hari Jumat. Dan jika keduanya dilakukan di waktu yang mulia seperti hari Jumat dan bulan-bulan yang suci dan bulan Ramadan. Dan kita sekarang ini berada di dalam bulan Rajab, maka pahala dan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amalan-amalan yang bernilai pahala, supaya pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai punah. Yaitu apa? Semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beramal saleh, beramal ibadah di bulan Rajab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memulai di dalam Islam sebuah kebaikan, maka baginya pahala, dan pahala seseorang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa dikurangi pahala dari pelaku kebaikan yang pertama sama sekali. Sebaliknya, jika seseorang melakukan keburukan, kemudian keburukan diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa pelaku kemaksiatan yang datang setelahnya. Terlebih jika dilakukan di dalam bulan Rajab ini. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa yakum jami'an. Adapun amalan-amalan di bulan Rajab, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tabyinul Ajab fima warada fi syahri Rajab, beliau menjelaskan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab tidak di puasanya, tidak di puasa satu hari di dalam bulan Rajab, tidak juga di qiyamul lail di bulan Rajab, hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi jika kita melakukan puasa sunnah di bulan Rajab seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, puasa Daud, maka
Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala puasa itu karena dilakukan di dalam bulan Rajab, karena dilakukan di dalam bulan suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah a'azani Allah wa ikum jami'an, ketahuilah bahwasanya salafus saleh sangat-sangat bersemangat untuk beramal ibadat lebih puasa di dalam bulan Rajab ini. Seperti Ibnu Umar, kemudian Abu Ishaq, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, mereka sangat-sangat bersemangat untuk beramal ibadah di dalam bulan Rajab, di dalam bulan-bulan haram ini. Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitabnya, Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kitabnya Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Ibnu Rajab Al-Hanbali menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, beliau menjelaskan bulan suci adalah bulan yang aku cintai untuk berpuasa di dalamnya. Maka hendaknya kita memperbanyak puasa di bulan suci ini, puasa-puasa sunnah seperti Ayyamul Bid dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi, akan tetapi tidak penuh sehingga tidak menyamai bulan Ramadan. Adapun salat seperti salatul raghaib, Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga tidak dicontohkan oleh salafun salih. Dan tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan salatul raghaib, hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Adapun yang terakhir, doa khusus yang dilafalkan di dalam bulan Rajab seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, maka hadis yang menjelaskan tentang doa itu adalah hadis yang dhaif sebagaimana dijelaskan di dalam referensi yang sama, yaitu Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hanbali. Mengapa demikian? Karena di dalam sanad hadis itu ada seseorang yang dhaif yang bernama Zaidah ibn Abi Ruqat, sehingga kita tidak mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورزقكم من الطيبات